Halo teman-teman, kembali lagi di Amir Channel. Kali ini saya akan sharing ya. Kalau ngambil mobil atau kredit mobil untuk taksi online, bagus atau enggak, bakal kebayar atau enggak gitu ya. Nah, saya di sini berusaha sharing ya, memaparkan. Jadi menurut saya sih kalau misalkan mau ngambil taksi online ya, harus dipertimbang. Menurut saya kalau mau mengambil mobil untuk taksi online dan membayar mobil cicilannya itu dengan taksi online, itu harus dipikir kembali ya, kecuali kita mempunyai penghasilan yang lain ya. Contohnya istri ngewarung ya, atau istri kerja ya, masalah ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di taksi online ini kan aplikasi itu yang dikenal masyarakat ya, yang laku gitu ya. Menurut versi saya ya, ada Gojek dengan Gokarnya ya, lalu Grab dengan GrabCar, lalu Maxim, lalu ini dengan InDrive ya. Kalau di mobil barangnya gitu ada Galamove ya, ada apa itu? Ada delivery ya. Tapi di sini saya hanya akan, karena ini kaitannya dengan perpenumpangan ya, saya akan di sini hanya menganggap Gokar, GrabCar, Maxim dan InDrive ya. Nah, kenapa saya katakan kalau misalkan mau mengambil mobil kredit untuk taksi online itu, kenapa saya katakan harus ada penghasilan lain ya? Karena gini, orderan itu tidak akan selalu ramai ya. Seramai-ramainya juga berapa sih penghasilan taksi online ya, kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau mengambil mobil untuk taksi online yang cicilannya katakanlah 3 jutaan atau 3,5 juta atau 2,7 juta gitu ya, menurut saya sangat riskan ya. Cek Sunda nama sangat palaur ya kalau tidak ada penghasilan lainnya, baik itu dari kita pribadi atau dari keluarga kita, misalkan contohnya istri kita atau anak kita ya, seperti itu. Karena selain belum tentu selalu ramai ya, kayak gitu. Terus bisa aja kalau kita nariknya itu per harinya itu katakanlah 15 jam atau minimal 12 jam, kan nggak akan belum pasti ya penghasilannya ya. Bisa dapat kotor 300, 400, 500, kadang bisa dapat kotor hanya 200, bahkan bisa aja kalau sepi sekali bisa aja di bawah 200 kan, kayak gitu. Sedangkan kan operasional taksi online itu ya, di jalan itu ya, mulai dari bensin, potongan aplikasi, biaya makan kita ya, terus biaya parkir di luar orderan ya. Kan kalau biaya parkir saat kita melaksanakan order itu ada apa sih, ditanggung oleh penumpang. Tetapi kalau misalkan kita mau beristirahat, kita masuk ke suatu tempat ya, kita harus parkir kan. Nah itu kayak misalkan kita mau ke supermarket ya, kan suka ada parkirnya tuh. Nah, kita mau sekalian ke air, mau sekalian ke toilet, sekalian istirahat, sekalian makan atau jajan, kan itu ada parkirnya tuh. Nah, kadang dalam sehari kita bisa mengeluarkan biaya parkir 3 kali ya, 2 kali ya. Nah, lalu berikutnya adalah mengenai ini, biaya dari si mobil itu sendiri ya. Kan di jalan itu ada biaya makan, potongan aplikasi, biaya bensin dan biaya parkir ya. Terus di luar yang harian itu kita ada biaya apa? Biaya pajak tahunan, biaya perawatan kendaraan. Perawatan kendaraan kan mulai dari ganti oli, servis,
lalu apa itu eh, apa ganti spare part ya, meskipun mobil baru ya masih kredit kan, itu ada yang namanya ganti saringan udara kayak gitu kan. Nah itu kita harus kalkulasi ya, total per tahun itu berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk perawatan kendaraan sampai dengan biaya pajak kendaraan tersebut. Katakanlah kalau pajak kendaraan itu misalkan per tahun itu yang mobil-mobil murah ya, katakanlah di 2,5 juta. Nah kita harus hitung kalau dibagi 12 bulan itu berapa gitu kan. Nah biaya perawatan kendaraan itu kalau misalkan sekali servis itu 1 juta katakanlah ya, per 6 bulan katakanlah, dibagi 12 bulan, berarti per bulannya berapa, per harinya berapa kita menyisihkan gitu ya. Jadi biaya pajak kendaraan itu harus dibagi per bulan, dan biaya perawatan kendaraan itu harus dibagi per bulan berapa. Nah jadi setiap kita selesai on bid, setiap kita selesai narik, harus kita taruh berapa sih biaya, berapa sih kita biaya untuk itu. Jadi tatkala kita bayar kendaraan, tatkala kita bayar pajak kendaraan, uangnya udah ada ya. Jadi tatkala kita mau servis mobil, ganti oli, uangnya udah ada. Nah dari situ, nah kita harus hitung berapa gitu kan, berapa pengeluaran untuk itu. Lalu kita kan selain biaya angsuran kendaraan ya, kan ada juga kita itu kan ada biaya untuk nafkah istri gitu ya, yang kontrak, biaya kontrakan per bulan berapa gitu kan. Lalu yang udah ada anak ya, misalkan katakanlah anaknya 3, biayanya berapa sama sekolahnya. Nah itu harus dipertimbangkan ya. Jadi menurut saya kalau ngambil mobil secara kredit untuk taksi online dan hanya mengandalkan untuk bayar cicilannya itu dari taksi online, dari pengasihan taksi online, kayaknya menurut saya sangat riskan ya, sangat riskan. Resiko tidak kebayarnya itu, cicilannya itu besar ya, karena pengasihan taksi online sekian ya, terus mulai dari biaya cicilan, potongan aplikasi, bensin, parkir, perawatan kendaraan, sampai nafkah istri kalau yang sudah punya istri dan anak, sampai dengan biaya hidup lainnya, kayaknya sangat riskan. Terkecuali kita punya penghasilan lain, istri kita kerja, atau istri kita punya penghasilan lain, contohnya jualan apa sih, warung kayak gitu kan, atau jualan apa itu seblak gitu kan. Nah jadi itu untuk biaya jaga-jaga ya. Tapi kalau hanya penghasilan, tapi kalau bayar angsuran mobilnya hanya dari pengasihan taksi online saja, itu menurut saya sih untuk tahun-tahun sekarang ya nggak masuk ya, susah gitu ya. Nah, itu menurut pandangan saya. Tapi bisa jadi ya, ada orang yang penghasilannya hanya dari taksi online tapi mobilnya tetap kebayar ya. Bisa jadi dia akunnya sangat gacor, atau apa, nariknya itu liburnya hanya 2 minggu sekali, lalu dia sering mencari apa ya, order offline yang keluar kota. Jadi dia mengiklankan di Facebook atau di sosial media untuk mendapatkan penumpang offline yang keluar kota, misalnya ke Jakarta, kemana. Itu kan lumayan, dengan ongkos yang 1 jutaan atau 500.000 atau 1,5 juta atau 2 juta, otomatis untuk cicilan bisa kekejar, untuk biaya hidup sehari-hari bisa kekejar. Nah itu sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.
Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada tambahan sedikit ya. Tadi kan ada yang lupa nih. Nah, nanti ada yang berpendapat, bisa aja berpendapat seperti gini. Kan bisa Mas, jangan libur, katakanlah liburnya sebulan sekali aja nariknya biar cicilan kekejar, biar biaya hidup masuk gitu kan. Kan bisa juga di offline kan, jadi biaya aplikasinya lebih kecil, oke bisa ya. Nah, kita bahas dulu yang tadi yang liburnya sedikit ya. Betul, liburnya sedikit. Betul, jika liburnya sedikit, otomatis hasilnya atau peluang kita untuk berhasil menyicil mobil tersebut lebih besar, itu betul. Tapi kita harus harus jangan melihat manisnya aja ya, kayak gitu. Kita harus melihat sisi kemungkinan yang di luar itu ya, karena bisa jadi ya namanya manusia ya, on beat terus sehari 12 jam, 15 jam, pasti udah 4 hari, 5 hari. Apalagi ya dengan umur ya, umur gak akan bohong ya, pasti ada yang namanya capek, pasti ada yang namanya lelah, pasti ada yang namanya capek di jalan ya, narik terus, pasti ada yang namanya suntuk juga ya, badannya suntuk, pengen istirahat, pikirannya bosen di jalan terus, pasti pengen istirahat. Nah, kalau kita suka istirahat ya, dengan kita membayar cicilan mobil tersebut hanya dengan taksi online, dengan kita banyak libur, dengan kita banyak istirahat, kan otomatis uang yang terkumpul untuk biaya makan kita sehari-hari, biaya kehidupan istri kita kayak gitu ya, biaya cicilan otomatis semakin kecil yang didapat ya. Otomatis peluang untuk kita dapat membayar cicilan dari mobil tersebut seperti itu. Karena kan cicilan mobil itu ya kebanyakan ya di 3, 4, 5 tahun ya. Nah, kita harus pertimbangkan ya, cicilan, kalau cicilan 2,5 juta itu minimal penghasilan kita itu 5 juta, minimal banget itu ya, atau minimal 6 juta per bulannya, atau minimal 7 juta per bulannya, kayak gitu. Kecuali kita kan seperti yang saya bilang di awal ya, kecuali kita ada penghasilan tambahan baik dari diri kita sendiri, atau dari istri kita, atau dari anak kita, kayak gitu ya, kayak gitu, untuk jaga-jaganya ya. Nah, seperti itu. Lalu tambahan nih,